Halo, nama gue Juna, umur gue 21 tahun. Kuliah di Jerman, di Hochschule Chittagorlitz, jurusan administrasi bisnis. Ya, jadi gue Rahmat Tirta, gue kuliah di BINUS, jurusan manajemen. Terus umur gue 21 tahun. Baru yang terakhir ini sih, yang kemarin. Sekarang ya gimana lagi sekarang, iya sih, jomblo gue. Jomblo emangnya nih sekarang? Jomblo. Kalau nggak salah udah 2 tahun dah, 2018. Berapa kali SMA, kalau dihitung 3 kali sih kayaknya. Yang dibilang pacaran SMA, sekarang jomblo. Sedang mencari-cari betina, iya anjir. Dari kapan jomblonya? Dari terakhir pacaran tuh diputusin kapan ya? Tahun kemarin kayaknya, 2019. Jadi aku kan pacaran 1 tahun bareng, 1 tahun LDR. Yang paling indah tuh pas 1 tahun yang bareng, indah banget sumpah. Jadi ya anak SMA lah, ketemu pas SMA, satu organisasi. Dia umurnya 2 tahun di bawahku kan. Lucu banget pokoknya kalau di sekolah tuh jarang-jarang yang apa, mesra-mesraan gitu lah, kayak cuek-cuekan aja di sekolah, cuman kalau di luar lah beda lagi cerita. Pokoknya kalau nginget dia tuh dulu pernah kan apa, pas aku mau berangkat ke Jerman tuh dia bela-belain sama mamahnya, nganterin aku ke bandara, ditungguin sampai berangkat, aduh, terus disalamin dadah gitu. Terus juga sama keluarganya dibilang udah deket lah. Mama aku juga udah setuju gitu, kayak serah kamu lah, papa aku juga. Pokoknya kalau masalah keluarga mah udahlah. Ya cuman ada beberapa hal yang apa ya, kalau dibilang kita tuh beda agama gitu. Ya aku juga dulu mikirnya apa ya, agama nantilah bisa lah diurus nantilah gitu. Cinta tuh kalau menurutku nggak pandang agama sih. Mandangnya hati masing-masing. Tapi bohong. Kita tuh satu SMA dulu sama dia, satu SMA, terus satu kelas juga kebetulan. Gue sama dia tuh sama-sama masuk IPS kan. Kebetulan juga kelasnya tuh nggak dirombak, nggak dipisah. Jadi kita tuh bareng selama 3 tahun di SMA. Kalau momen-momen yang nggak terlupakan tuh, kalau yang paling terakhir itu ya gue kan dulu sempet setelah lulus SMA gue sempet lanjut ke luar negeri kan. Nah dia itu bener-bener ya dia rela pokoknya hampir hamin seminggu sebelum gue terbang ke luar negeri tuh dia bener-bener nyempetin hampir seminggu full dia nemenin gue buat gue sama keluarga dia juga udah deket, dan sebaliknya juga dia juga udah deket juga sama keluarga gue sampai paham deh satu sama lain. Kalau ditanya masalah putus itu ya yang tadi gue kan sempat bilang gue sempat lanjut ke luar negeri, otomatis kan gue LDR kan, bukan LDR beda kota lagi, beda provinsi, tapi benar-benar beda benua gitu loh. Dan itu benar-benar hal yang baru bagi gue, bagi dia juga. Gue sadar diri sih dulu gue jadi kayak agak protektif gitu segala macem. Pokoknya itu sih sebenarnya gara-gara LDR jadi banyak timbul masalah deh semenjak di situ. Terus sebenarnya ada juga sih kayak ada pihak ketiga juga di situ. Gue bukan dengar cerita dari teman, gue emang tahu sendiri dari mata gue, dari gue sendiri gue lihat. Jadi gue ya gimana lagi lah. Terus toh gue juga karena gue kan pasti di sana nggak cuma mikir dia doang kan, nggak cuma mikirin pacaran. Gue juga fokus tadi gue di sana. Beban gue jujur banyak banget di sana, jadi ya udah deh gue nggak bisa ngelanjutin deh kayaknya karena terlalu banyak konflik sih menurut gue di sana selama pacaran. Kalau putus itu waktu di luar negeri, gue inget banget itu kalau nggak salah hamin sebulan sebelum hari jadinya deh, kalau nggak salah bulan April kalau nggak salah 2018 itu. Ya ngerasa kehilangan itu pasti sih, ngerasa kehilangan pasti. Tapi jujur aja gue setelah putus gue masih kontekan sih sama dia. Nah awal mula crash kita mulai banyak masalah lah, mulai cekcok ini itu tuh gara-gara mulai LDR. Itu udah berapa ya, sejak berapa bulan aku di Jerman tuh mulai banyak apa ya, aku juga masih adaptasi di Jerman, masih banyak kegiatan yang harus dilakuin kan, masih banyak ini itu, masih bingung lah. Ya udah jadi sibuk sendiri, ya udah terus mulai renggang. Terus juga apa ya, mungkin dia merasa aku udah mulai jauh gitu kan. Terus dia juga udah mikirin soal agama,
kayak kata menurut dia sih apa ya, kita tuh udah nggak bisa lebih jauh lagi gitu. Kita terbatas sama tembok agama, udah berat banget tembok agama. Menurutku kalau dia tuh tipe cewek yang apa ya, bahasa cintanya tuh di ketemu gitu, dielus-elus. Fisik lah, fisikal harus ketemu lihat orangnya. Kalau cuma settingan doang, fit call kurang bro. Kayak misalkan itu sifat gue waktu LDR, gue protektif ya, itu menurut gue itu tolol banget sih, kayaknya sepele gitu loh. Terus gue juga sempet ada masalah juga sama siapa ya, sama dibilangnya siapa ya, pihak ketiga mungkin, atau cowok lain deh. Pokoknya gue sempat ada konflik sama itu orang. Terus itu sih ketololan gue. Pokoknya gue jadi ya, gue belajar banyak sih dari apa yang udah gue alamin selama ini gitu. Aku kan tipe orang yang kalau ngomong tuh susah gitu loh lewat sosial media kan. Waktu itu aku akhirnya maksa tuh pengen ketemu sama nih orang. Ya udah ketemu, terus kita ngomong, ternyata emang udah nggak bisa lah. Dia mungkin udah muak banget sama aku gitu kan, udah nggak bisa lah. Ya udah, terus akhirnya apa ya, setelah pas mau pulang nih, habis ngobrol sama aku teriak kan, aku karena nggak tahu itu bucin apa bodoh apa gimana, aku teriak gitu tuh, I love you gitu di depan rumahnya nih. Coba goblok banget. Kalau buat sekarang sih kurang-kurangin insecure ya. Percaya aja gitu sama pacar kita, sama pasangan kita. Soalnya kalau udah apa ya, kepercayaan kalau udah kayak apa, ibarat kertas yang udah dikremes-kremes tuh, kepercayaan kalau udah jadi kertas tuh, kalau mau dijembrengin lagi juga udah masih banyak lipetan-lipetannya, udah nggak sempurna lah. Ya udah, kedepannya nyari cewek lagi lah anjir. Jangan stuck di masa lalu. Move on. LDR kalau bisa dijauhin, jangan LDR. Berat bro, sumpah. LDR kalau bisa dijauhin. Kalau bisa jangan LDR lah. Jangan LDR. Pesan nih buat yang lagi nonton, kalau bisa jangan LDR. Cari yang deket-deket aja bisa putus, apalagi yang LDR kan berat banget anjing, sumpah. Goblok. Kalau pelajaran yang bisa gue ambil itu jujur aja, gue jadi sadar diri, gue jadi tahu sifat gue sendiri itu seperti apa. Kayak misalkan itu protektif, terus cemburuan. Ya sebenarnya itu sepele banget sih, maksudnya gue jadi tahu sebenarnya itu tuh bisa nggak terlalu dipermasalahkan gitu loh. Itu aja sebenarnya. Ya kedepannya mungkin gue jadi mikir sih sebenarnya, bagi gue LDR sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Kalau bagi gue pribadi sih, mungkin orang lain ada punya opini lain. Sebenarnya LDR tuh bisa dijalani asalkan kita bisa ya udahlah, nggak usah saling protektif, saling percaya gitu. Tapi jangan terlalu percaya juga, ntar malah jatuhnya sakit juga sih. Terus gue juga buat kalau kedepannya, gue sampai sekarang belum mikir buat dapetin cewek lagi sih, karena gue lebih ya udahlah, mending sendiri aja dulu dah, jalanin hidup gue sendiri, bahagiain diri gue sendiri dulu, baru bahagiain orang lain. Kalau buat kalian yang lagi ngejalanin LDR, gue harap tetap dilanjutin sih, tetap yang dari gue bilang, lu harus saling percaya, terus lu ilangin aja rasa protektif lu, rasa takut lu, takut sewajarnya aja, jangan berlebihan gitu loh. Terus ya menurut gue juga dengan kehadiran LDR itu juga, misalkan kita tiba-tiba ketemu nih, kan kita jarang ketemu kan LDR, sekali ketemu kita langsung bener-bener ngeluapin semua rasa kangen kita kan. Beda dengan misalkan kita bareng terus tiap hari, mungkin ya ada rasa bosennya bisa kan mungkin. Terus jaga diri masing-masing sih sebenarnya, komitmennya harus kuat banget sih menurut gue. Udah. Oke, thank you.